Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai grafik dua dimensi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Tasya Permata Indah dengan NIM 221411033P. Lalu ada beberapa teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitrianti dengan NIM 22141023P. Perkenalkan, nama saya Risa Rapica Amalia dengan NIM 221411028P. Perkenalkan, nama saya Arfilman Nugraha dengan NIM 221411050P. Baiklah, kita akan langsung ke materi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Nisa. Kak Nisa Fitrianti, dipersilakan. Oke, terima kasih Tasya. Untuk slide pertama, saya akan membacakan tentang grafika dua dimensi. Grafika dua dimensi adalah representasi visual dari objek atau data dalam ruang dua dimensi. Ini mencakup penggambaran objek, bentuk geometri, pola warna, dan elemen visual lainnya yang terletak di bidang datar yang membantu untuk memahami hubungan pola dan tren dalam data. Grafika komputer dua dimensi terutama digunakan dalam aplikasi yang awalnya dikembangkan pada teknologi pencetakan dan gambar tradisional, seperti tipografi, kartografi, gambar teknik, periklanan, dan lain-lain. Dalam aplikasi tersebut, gambar dua dimensi bukan hanya representasi dari dunia nyata, objek dunia, tetapi artefak independen dengan nilai semantik tambahan. Oleh karena itu, model dua dimensi lebih disukai karena memberikan kontrol gambar yang lebih bagus daripada grafika komputer tiga dimensi, yang pendekatannya lebih mirip dengan fotografi daripada tipografi. Sejarah dua dimensi. Komputer dua dimensi dimulai pada tahun 1950-an berdasarkan perangkat grafik vektor. Ini sebagian besar dibagikan oleh perangkat berbasis raster dalam beberapa dekade berikutnya. Bahasa PostScript dan protokol X-Window sistem merupakan perkembangan penting di lapangan. Jenis grafik ada plot X, Y, atau grafik garis, menampilkan grafik dengan sumbu X dan Y. Yang kedua ada area X, Y, atau grafik luasan terisi, menampilkan grafik luasan terisi. Selanjutnya ada yang bar atau grafik batang, menampilkan grafik batang. Ada juga bar, grafik batang horizontal, menampilkan grafik batang horizontal. Ada P atau grafik P, menampilkan grafik P, 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 I, E. Star, Pai. Pi. Okay. Ada grafik tangga, menampilkan grafik tangga. Star, star, atau STEAM atau grafik sistem, penampilan grafik STEAM. Ada HERS, grafik histogram atau menampilkan grafis histogram. Ada error bar atau menampilkan grafik dengan error bar. Pareto atau penampilan grafika Pareto. Stutter, Fitter atau menampilkan grafik Fitter.
Next, ada polar, menampilkan kurva dalam koordinat polar. Ada grafik Rose atau ROS, menampilkan histogram sudut dalam koordinat polar. Sudut ROS akan menggambarkan jumlah sudut pada rentang sudut tertentu dari suatu fungsi yang dievaluasi. Ada grafik Kopas atau grafik anak panah dalam koordinat polar, menampilkan anak panah yang menunjukkan arah dalam koordinat polar. Ada grafik simoloksi atau grafik simolog dengan skala log pada sumbu X. Itu menampilkan grafik dengan sumbu X dalam skala logaritmik dan sumbu Y dalam skala linear. Ada grafik similogi atau grafik similogi dengan skala log pada sumbu Y, atau dengan artian menampilkan grafik dengan sumbu Y dalam skala logaritmik dan sumbu X dalam skala linear. Jenis grafik ada yang terakhir ada grafik log-log atau grafik dengan skala logaritmik pada kedua sumbu X dan Y. Menampilkan grafik dengan sumbu X dan Y dalam skala logaritmik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Hilman Nugraha. Baik, fungsi untuk memberikan keterangan pada grafik. Dalam grafika komputer penting untuk memberikan keterangan yang jelas untuk membantu pemahaman dan interpretasi grafik. MATLAB menyediakan beberapa fungsi yang memungkinkan kita untuk menemukan keterangan pada grafik dengan mudah. Fungsi yang pertama yaitu fungsi box off, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghilangkan kotak pada grafik. Dengan menggunakan box off, garis tepi grafik akan dihapus dan memberikan tampilan yang lebih bersih tanpa kotak yang mengelilingi grafik. Yang kedua ada box on. Fungsi box on sendiri digunakan untuk menampilkan kotak pada grafik. Ketika menggunakan box on, grafik tepi grafik akan ditampilkan sebagai kotak yang mengelilingi grafik. Selanjutnya adalah box. Fungsi box sendiri digunakan untuk menghidupkan dan mematikan kotak pada grafik. Jika menggunakan box on atau box off tanpa argumen tambahan, maka fungsi box akan menghasilkan efek yang sama. Selanjutnya adalah X label dalam kurung string. Fungsinya sendiri itu digunakan untuk menambahkan teks di sumbu X pada grafik yang aktif. Kita dapat memberikan string yang menjelaskan label sumbu X secara lebih rinci. Selanjutnya yaitu Y label dalam kurung string. Fungsi Y label sendiri digunakan untuk menambahkan teks di sumbu Y pada grafik yang aktif. Kita dapat memberikan string yang menjelaskan label sumbu Y secara rinci. Selanjutnya adalah title dalam kurung string. Fungsinya sendiri digunakan untuk menambahkan judul pada bagian atas grafik yang aktif. Kita dapat memberikan string yang menjelaskan judul grafik secara singkat dan deskriptif. Selanjutnya adalah ada fungsi grid on. Fungsinya sendiri itu digunakan untuk menambahkan grid pada grafik. Grid sendiri digunakan untuk membantu dalam memvisualisasikan pola dan referensi pada grafik. Selanjutnya adalah fungsi grid off yang digunakan untuk menghilangkan grid pada grafik. Selanjutnya sendiri ada fungsi grid yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan grid pada grafik. Jika kita menggunakan grid on atau grid off tanpa argumen tambahan, maka fungsi grid akan menghasilkan efek yang sama. Selanjutnya adalah teks dalam kurung XY string. Fungsinya sendiri itu digunakan untuk menambahkan teks pada lokasi XY dalam grafik yang aktif. Kita dapat menentukan posisi teks dengan koordinat X dan Y, serta memberikan string sebagai teks yang ingin ditampilkan. Selanjutnya adalah fungsi getText dalam kurung string. Fungsinya sendiri digunakan untuk menempatkan teks dengan menggunakan mouse. Karena menggunakan getText, kita dapat mengklik di area grafik yang diinginkan dan menambahkan teks di lokasi tersebut.
Selanjutnya adalah fungsi legend, yang isinya keterangan 1, array keterangan 2, keterangan 3, dan lain-lain. Fungsinya sendiri itu untuk menambahkan keterangan pada grafik dengan label-label yang diberikan. Keterangan ini biasanya digunakan untuk membedakan berbagai elemen dalam grafik, seperti garis, plot, atau data yang berbeda. Selanjutnya adalah fungsi legend of. Itu fungsi yang digunakan untuk menghilangkan keterangan dari grafik yang aktif. Selanjutnya adalah legend dan kurung titik pos. Fungsinya sendiri itu untuk digunakan keterangan dan meletakkan posisi yang pada posisi yang diinginkan. Kita dapat menggunakan argumen pos dengan nilai 0 sampai dengan 5 untuk menentukan posisi keterangan. Selanjutnya, dalam grafika komputer, terkadang kita perlu memplot beberapa fungsi dalam satu figur untuk membandingkan atau menggabungkan visualisasi data yang berbeda. Dalam MATLAB, kita dapat menggunakan command hold untuk mencapai hal ini dengan mudah. Hold on dan hold off. Yang pertama itu ada fungsi hold on, digunakan untuk menahan gambar sebelumnya yang telah ditampilkan dalam figur. Ketika kita menggunakan hold on, gambar sebelumnya tidak akan terhapus ketika kita memplot fungsi atau data baru. Ini memungkinkan kita untuk memplot beberapa fungsi dalam satu figur tanpa kehilangan gambar yang telah ada sebelumnya. Hold off fungsinya digunakan untuk menonaktifkan command hold. Gambar sebelumnya telah ditahan tidak akan dipertahankan lagi. Setelah menggunakan hold off, gambar yang baru kita plot akan menggantikan gambar sebelumnya dalam figur. Figur adalah sebagai jendela untuk menampilkan gambar grafik yang kita buat menggunakan perintah seperti plot dan sejenisnya. Suatu figur dapat terdiri dari lebih dari satu grafik. Terkadang kita ingin memplot beberapa fungsi dalam beberapa jendela yang terpisah atau membagi satu jendela menjadi beberapa grafik. Tujuan tersebut memiliki beberapa perintah yang dapat digunakan. Perintah figur untuk menciptakan jendela figur yang baru, yang kosong dan siap untuk diplot. Saat menggunakan MATLAB, akan membuka jendela baru yang dapat kita gunakan untuk menampilkan grafik. Figur K menggunakan perintah figur K digunakan untuk menduduki jendela figur dengan nomor K. Jika jendela figur dengan nomor K sudah ada, perintah ini akan memindahkan fokus ke jendela tersebut. Jika jendela tersebut dengan figur K belum ada, perintah ini akan membuat jendela baru dengan nomor K. Subplot MNK. Perintah subplot MNK digunakan untuk membagi jendela figur menjadi M baris, N kolom grafik yang terpisah, dan menduduki area ke K. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat menampilkan beberapa grafik dalam satu jendela figur. Argumen M, N, dan K menentukan ukuran tata letak green dan posisi grafik yang ingin ditampilkan. CLF, perintah CLF atau clear figure digunakan untuk mengosongkan jendela figur yang sedang diduduki. Dengan menggunakan perintah ini, semua grafik yang ada di dalam figur akan terhapus, dan jendela akan menjadi kosong dan siap untuk diplot ulang. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, untuk materi kami cukupkan sampai di situ. Lalu saya akan melanjutkan dengan memberikan contoh pada aplikasi MATLAB. Di MATLAB. Oke, jadi kita sudah ada di aplikasi MATLAB. Kita akan mencoba untuk membuat grafik 2 dimensi. Di sini saya akan memberikan nilai X dan Y sembarang. Saya akan buat 1, 2, 3, 4, 5 untuk nilai X, dan nilai Y-nya itu 3,
2, 3, 5, 6, dan 1. Lalu di sini saya akan menampilkan untuk 6 grafik. Jadi saya akan menggunakan subplot untuk 3 kolom dan 2 baris. Ini untuk grafik yang pertama. Saya akan menampilkan grafik tangga. Grafik tangga X, Y. Lalu saya beri label, X labelnya X, dan Y labelnya adalah Y. Lalu saya akan aktifkan grid-nya. Lalu sebentar. Ini saya kasih title dulu. Title grafik tangga. Lalu ada di subplot yang kedua. Di posisi kedua itu saya akan membuat grafik garis. Saya akan menggunakan comment plot di sini X dan Y. Saya akan memberikan label lagi X, lalu X label Y. Gridnya akan saya aktifkan lagi. Akan saya beri title grafik garis. Untuk selanjutnya akan saya copy paste karena sebenarnya codingannya cukup hampir sama. Hanya perlu mengubah bagian K dari subplot dan mengubah perintah stairs, perintah grafiknya. Yang ketiga saya akan membuat grafik stem. Ini grafik stem. Saya akan coba running dulu untuk ketiga grafik ini. Invalid expression plus 12, line 12. Oh, ini salah. Typo. 19 tak? Oh ya, 19 juga. Jadi ini merupakan grafik tangga, grafik garis, dan grafik stem. Lalu saya akan mencoba buat 3 grafik lagi. Selanjutnya saya akan membuat grafik batang. Perintahnya adalah bar. Subplotnya kita kasih ke posisi keempat. Ini grafik batang. Kita jalan lagi. Di sini ada grafik batang. Untuk grafik batang sebenarnya ada 2, grafik batang vertikal dan grafik batang horizontal. Itu untuk grafik batang horizontalnya tinggal ditambah jadi bar H. Kalau kita run, dia berubah jadi horizontal. Lalu saya akan memberikan nilai X dan Y yang baru untuk persamaan linear. Saya akan memberikan nilai X-nya itu dari 0 sampai dengan 7 dengan loncatan 0,1. Loncatan nilainya 0,1. Y-nya itu akan saya buat sin X. Di sini tetap sama, subplot 3, 2, dan ke-5 sekarang. Lalu ada perintah fill. Fill ini untuk membuat grafik luasan terisi. Oh sorry, ini X dan Y.
Sini akan saya kasih warna merah untuk isiannya. Lalu saya kembali lagi beri label, X label, dan Y label. Lalu saya akan berikan titel saja. Tidak usah menggunakan grid. Grafik luasan terisi. Lalu yang terakhir saya akan menggunakan plot lagi untuk persamaan linear. Maaf. Grafik. Oke, jadi ini ke-6 contoh grafik. Sebenarnya ada lagi variasinya, misalnya ini kan di grafik tangga ini sedikit tidak terlihat karena ada grid. Ini bisa kita kasih style, itu bisa kita jadiin garis dash dot dengan warna magenta misalnya. Lalu kita pakai line width untuk ketebalan garisnya itu, misalnya kita pakai 4 untuk biar dia tebal, biar dia kelihatan. Terus ada lagi yang namanya marker edge color. Ini saya akan menggunakan warna cyan. Kalau kita lihat, nah ini berubah warnanya jadi magenta, lalu titiknya ini ada titik biru. Titik ini dimunculkan dengan perintah bintang di sebelum warna ini. Ada titik biru diperintahkan oleh ini marker edge color dengan berwarna cyan. Sama untuk yang lainnya juga bisa. Misalnya grafik garis mau kita buat dash, dia jadi garis putus-putus. Sama seperti yang lainnya juga. Sekian demo pembuatan grafik 2 dimensi di aplikasi MATLAB. Baik, dengan berakhirnya sesi demo pada aplikasi MATLAB, maka berakhir pula video kami untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.